Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, bersama saya Nuriza Ulul Asmi, kita berjumpa lagi di mata kuliah farmakologi dasar di sesi yang ke-12. Nah, di pertemuan kali ini, setelah kita mempelajari berbagai macam hal di pertemuan-pertemuan sebelumnya, sesi ke-12 kali ini kita akan mempelajari topik yang terkait dengan hematopoietik. Nah, di tema kali ini, materi yang akan dipelajari mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah fisiologis, kemudian kita juga akan mempelajari patofisiologis, dan yang terakhir kita akan mempelajari terkait dengan obat-obat yang berkaitan dengan hematopoietik, dari mulai mekanisme kerjanya, kemudian efeknya, bagaimana aplikasinya digunakan di klinis, dan juga terkait dengan toksisitasnya. Ya, kita masuk ke materi tentang hematopoietik. Dari materi ini kita akan mempelajari terkait dengan fisiologis, patofisiologis, dan juga mekanisme kerja obat yang terkait dengan hematopoietik. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut terkait dengan hematopoietik, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu makna dari hematopoietik tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat dari istilah hematopoietik itu terdiri dari hema yang artinya darah dan juga poietik yang artinya membuat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa hematopoietik itu merupakan suatu proses dalam pembentukan atau pembuatan darah. Lalu mengapa harus terjadi proses hematopoietik dalam tubuh? Karena sel darah ini memiliki masa hidup yang terbatas, sehingga perlu secara terus-menerus digantikan dengan suatu sel darah yang baru. Nah, proses yang terlibat dalam penggantian sel darah ini disebut dengan hematopoiesis. Nah, produksi sel darah itu bergantung dari kebutuhannya. Misal, akibat respon dari terjadinya anemia, maka produksi eritrosit bisa meningkat lebih dari 2 kali. Dalam proses pembentukan sel darah, pada awalnya kita tahu sel darah itu terdiri dari berbagai macam, ada sel darah putih, sel darah merah, platelet, dan yang lainnya. Pada dasarnya, pembentukan sel darah itu berawal dari sel yang sama yang bisa kita sebut dengan hematopoietic stem cell. Nah, kemudian hematopoietic stem cells ini nanti akan diferensiasi menjadi sel-sel lainnya sesuai dengan fungsi dan kondisinya masing-masing. Bisa kita lihat pada gambar di slide. Nah, dari hematopoietic stem cells ini bisa berdiferensiasi menjadi myeloid progenitor. Nah, kemudian myeloid progenitor ini dengan adanya bantuan growth factor dan juga elemen-elemen lainnya, seperti misalnya dengan adanya eritropoietin, interleukin 3, dan GM-CSF, nanti akan berdiferensiasi menjadi eritrosit yang kita kenal dengan sel darah merah. Kemudian myeloid progenitor ini juga ketika dibantu dengan prekursor GM-CSF atau growth factor GM-CSF, nah ini akan berdiferensiasi menjadi mieloblast yang kemudian nanti bisa berdiferensiasi lebih lanjut menjadi basofil, neutrofil, eosinofil, dan juga monosit. Kemudian myeloid progenitor juga nanti akan bisa berdiferensiasi lebih lanjut menjadi megakariosit, dan pada akhirnya akan terjadi pembentukan platelet-platelet. Selain dengan myeloid progenitor, hematopoietic stem cells ini juga bisa berdiferensiasi menjadi progenitor limfoid yang nantinya akan membentuk sel beta, sel B, sel T, dan juga sel NK yang tentunya dibantu oleh interleukin seperti interleukin 1, 2, 3, 4, dan juga 6. Pada proses ini bisa kita ketahui bahwa banyak faktor-faktor yang diperlukan dalam pembentukan sel darah. Nah, ini bisa dilihat terdapat 2 elemen yang terlibat dalam hematopoietik. Yang pertama adalah nutrisi esensial, artinya di sini nutrisi-nutrisi yang harus diasup dari luar gitu. Jadi tidak bisa diproduksi dalam tubuh. Nah, ini diperlukan dalam proses hematopoietik. Contohnya itu adalah iron atau besi, kemudian vitamin B12, dan juga asam folat. Selain nutrisi-nutrisi esensial, faktor lainnya yang terlibat adalah faktor pertumbuhan seperti eritropoietin, trombopoietin, GM-CSF, GCSF, MCSF, dan juga interleukin. Selanjutnya kita masuk ke fisiologis dari hematopoietik.
Pada dasarnya komponen-komponen darah mempunyai range normal. Ketika seseorang yang memiliki kadar masing-masing komponen darah di luar range tersebut, maka bisa dikatakan seseorang itu mengalami gangguan terkait dengan hematopoietik. Nah, di sini kita perlu mempelajari terkait dengan range normal dari komponen-komponen darah. Di sini bisa dilihat terdapat perbedaan antara laki-laki dewasa dan juga wanita dewasa. Seperti contohnya hemoglobin pada laki-laki dewasa kadar normalnya itu 14-18 gram per desiliter. Sedangkan pada wanita dewasa kadarnya itu 12-16 gram per desiliter. Begitu juga dengan komponen-komponen darah lainnya, seperti di sini di tabel ini bisa dilihat ada red cell count, kemudian juga ada white blood cell count, kemudian ada neutrophil, limfosit, monosit, dan yang lainnya. Masuk ke patofisiologis dari hematopoietik, di sini terdapat beberapa gangguan terkait dengan hematopoietik. Sebagai contoh adanya kekurangan sel darah merah gitu. Nah, ini sering kita kenal dengan istilah anemia. Nah, ini merupakan salah satu gangguan terkait dengan hematopoietik. Nah, pada dasarnya anemia ini bisa dibedakan secara morfologis, yaitu anemia makrositik dan juga anemia mikrositik. Contoh dari anemia makrositik adalah anemia megaloblastik. Nah, anemia megaloblastik ini bisa disebabkan akibat defisiensi dari nutrisi-nutrisi esensial seperti defisiensi terhadap vitamin B12 ataupun defisiensi terhadap asam folat. Kemudian contoh dari anemia mikrositik itu contohnya adalah anemia akibat defisiensi besi dan juga thalassemia. Untuk anemia defisiensi besi itu pada dasarnya di dalam tubuh kandungan besi normal itu mendekati 3-4 gram. Nah, dan pada umumnya setiap hari seseorang itu akan kehilangan besi sebesar 1 mg. Pada anemia defisiensi besi, resiko tinggi itu bisa dialami oleh anak di bawah 2 tahun, kemudian juga resiko tinggi bisa terjadi pada remaja perempuan, kemudian pada ibu hamil dan menyusui, orang tua lebih dari 65 tahun. Nah, karena besi ini merupakan nutrisi esensial, maka kita perlu mendapatkan asupan dari luar. Asupan-asupan ini bisa berasal dari makanan. Contohnya itu bisa berasal dari brokoli, sereal, oatmeal, dan untuk seseorang yang mengalami anemia akibat defisiensi besi bisa mendapatkan produk atau obat, contohnya adalah ferrosulfat yang merupakan dalam bentuk sediaan oral, kemudian juga bisa diberikan dalam bentuk sediaan parenteral, contohnya itu adalah ferromoxitol. Tadi kita sudah sebutkan terkait dengan anemia, jenis-jenis anemia, salah satunya itu anemia defisiensi besi. Di sini kita perlu ketahui bahwa kandungan besi normal dalam tubuh itu mendekati 3-4 gram, dan pada umumnya itu setiap harinya kita bisa kehilangan besi sebanyak 1 mg. Maka dari itu seseorang harus terus melakukan asupan besi yang bisa berasal dari makanan seperti brokoli, sereal, oatmeal, dan juga jika mengalami defisiensi bisa diberikan produk berupa ferrosulfat dalam bentuk oral ataupun sediaan parenteral. Kemudian juga ada anemia megaloblastik yang merupakan anemia akibat adanya abnormalitas pada metabolisme DNA yang bisa disebabkan oleh defisiensi vitamin B12 atau asam folat, sehingga menyebabkan pembentukan sel darah merah besar dan juga imatur. Nah, ini asupan makanannya juga bisa kita peroleh. Untuk vitamin B12 bisa dari hati sapi, kemudian asam folat juga kita bisa peroleh dari asupan makanan seperti hati ayam ataupun asparagus. Kemudian selain dengan anemia, kita juga mengenal istilah neutropenia yang merupakan kondisi di mana kadar neutrofilnya itu rendah, dan juga trombositopenia dengan kadar platelet yang rendah. Selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan agen-agen hematopoietik. Yang pertama kita pelajari adalah iron atau besi. Sediaan yang sering bisa kita temukan itu dalam bentuk sediaan oral, contohnya itu adalah ferrosulfat. Nah, ini diperlukan untuk biosintesis heme. Nah, untuk iron ini atau ferrosulfat ini bisa digunakan untuk seseorang yang mengalami anemia akibat defisiensi besi.
Namun perlu diperhatikan terkait dengan toksisitasnya yang berupa acute overdose gitu. Kemudian untuk sediaan parenteral itu bisa kita temukan dalam bentuk seperti iron dextran, kemudian iron sucrose kompleks dan yang lainnya. Lanjut ke asam folat. Nah, di sini sediaan yang termasuk dalam asam folat itu atau mengandung asam folat adalah folasin. Folasin ini merupakan suatu prekursor donor kelompok metal esensial yang bisa digunakan untuk sintesis asam amino, purin, dan juga deoksinukleotida. Nah, ini bisa digunakan untuk supply terkait dengan metabolisme asam amino, purin, dan juga sintesis DNA. Nah, asam folat ini atau folasin ini bisa digunakan untuk defisiensi asam folat. Selanjutnya masuk ke apoetin alfa. Apoetin alfa ini merupakan agonis reseptor dari eritropoietin yang diekspresikan oleh progenitor sel darah merah gitu. Jadi fungsinya itu untuk menstimulasi proliferasi dan diferensiasi dari eritroid. Nah, apoetin alfa ini bisa digunakan untuk anemia, terutama anemia yang diasosiasikan dengan gagal ginjal kronis. Selanjutnya masuk ke filgrastim. Filgrastim ini dapat menstimulasi reseptor GCSF yang diekspresikan pada neutrofil dewasa dan progenitornya. Jadi, filgrastim ini bisa digunakan untuk seorang yang mengalami neutropenia. Selanjutnya adalah oprelvekin. Oprelvekin ini termasuk dalam rekombinan dari sitokin endogenous. Fungsi mekanisme dari oprelvekin ini adalah dapat menstimulasi pertumbuhan limfoid dan mieloid termasuk dalam progenitor megakariosit, sehingga dapat meningkatkan jumlah platelet dan neutrofil. Oprelvekin ini dapat digunakan sebagai secondary prevention of thrombocytopenia. Nah, sebenarnya terkait selain dengan anemia, neutropenia, dan trombositopenia juga terdapat hemofilia. Hemofilia ini merupakan kondisi akibat defisiensi dari faktor koagulasi darah. Nah, maka dari itu seorang yang mengalami hemofilia biasanya diberikan dengan produk-produk yang terkait dengan defisiensi dari faktor koagulasi darah tersebut. Terkait dengan materi hematopoietik, untuk referensi bisa dilihat lebih lanjut seperti yang tercantum pada slide, dan kalian juga bisa mempelajari materi tentang hematopoietik ini di referensi-referensi lainnya. Demikianlah sesi pertemuan ke-12 kali ini. Setelah pertemuan ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami terkait dengan materi hematopoietik, baik dari sisi fisiologis, sisi patofisiologis, dan juga mekanisme kerja obat yang terkait dengan hematopoietik. Terima kasih atas perhatian selama mengikuti perkuliahan sesi ke-12 kali ini. Sampai bertemu lagi di sesi-sesi berikutnya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.